Namanya lagi naik daun banget di Indonesia. Hampir setiap, bahkan bisa dibilang dia satu-satunya rider dari Asia Tenggara yang benar-benar menonjol dan konsisten ngacir di papan atas Moto3 musim 2026 ini. Mulai dari podium perdana di Brasil, comeback gila dari start P20 langsung finish P8 di Catalunya. Sampai gaya riding agresifnya yang penuh keberanian, semuanya bikin orang takjub. Yang makin seru, sekarang Veda mulai diperhatikan serius di Eropa. Fotografer Spanyol berebut foto dia. Fans dari Spanyol, Italia, Jerman, sampai Inggris juga ramai ngomongin aksinya di sosmed dan forum MotoGP. Banyak yang bilang riding style-nya mengingatkan sama era legenda dulu. Belum lagi 5 legenda dunia MotoGP sudah angkat bicara dan mengakui bakatnya. Mereka bilang Veda punya potensi besar jadi pewaris tahta di kelas Premier nanti. Sementara itu, rivalnya dari Malaysia, Hakim Danis, yang finish di atas Veda, malah sorotannya tetap aja kalah dari Veda. Lantas, gimana perjalanan lengkap Veda yang lagi bikin Eropa melirik? Siapa saja kelima legendanya? Dan apa kata legend soal Veda? Let's go simak ceritanya dalam video berikut ini. Belakangan ini dunia balap motor kelas dunia sedang ramai membicarakan satu nama yang sama. Bukan rider veteran, bukan pula pembalap Eropa yang sudah biasa ngaspal di sirkuit-sirkuit legendaris sejak kecil. Nama itu datang dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Veda Ega Pratama. Baru berusia 17 tahun, Veda lagi jadi bahan pembicaraan hangat di pedok Moto3. Prestasinya musim 2026 ini bikin Indonesia bangga berat dan sekarang mulai merembet ke Eropa. Perjalanan Veda emang beda. Dia naik dari juara Asia Talent Cup sampai sukses di Red Bull Rookies Cup. Lalu tahun ini resmi membela Honda Tim Asia di Moto3. Langsung nunjukin bahwa dia rookie yang gak biasa. Beberapa prestasi yang bikin heboh seperti podium pertama di GP Brasil, comeback gila di GP Catalunya di mana start dari P20, finish P8, naik 12 posisi dalam balapan super ketat. Dan yang paling penting, ia sangat konsisten ngumpulin poin hampir di setiap race, sampai masuk peringkat atas klasemen Moto3. Gaya balapnya agresif, suka late braking, overtake berani, dan punya mental juara. Makanya orang-orang langsung bilang anak ini spesial. Salah satu yang membuat karir Veda semakin menarik adalah pujian dari para legenda dan tokoh penting MotoGP. Banyak yang mulai melihat dia sebagai bakat spesial yang punya masa depan cerah. Pertama ada dari Valentino Rossi. The Doctor sendiri sering dikaitkan dengan Veda. Gaya riding Veda yang agresif, suka late braking, dan fearless saat menyalip membuat banyak orang bilang dia sedang mengikuti jejak Rossi. Bahkan ada laporan yang menyebut Rossi kagum dengan aksi comeback heroik Veda di Catalunya. Meski kutipan langsung dari Rossi jarang, perbandingan positif ini sudah ramai dibahas media dan fans. Kedua ada Hiroshi Aoyama, mantan juara dunia dan sekarang manajer Veda sendiri di Honda Tim Asia, menjadi salah satu yang paling vokal. Ia berulang kali menyebut Veda sebagai rookie paling impresif di Moto3 2026. Menurut Aoyama, Veda punya 4 skill fenomenal, bakat alami, mental yang sangat kuat, pantang menyerah, dan kemampuan overtake yang luar biasa. Kru Jepang di timnya sampai geleng-geleng kepala melihat penampilan Veda. Ketiga, John Mir, juara dunia MotoGP 2020, juga memuji Veda sejak debut. Ia juga memberikan sebuah saran K-Pad Veda untuk karirnya agar bisa naik ke MotoGP dan bisa konsisten sampai senior. Iya, saya sangat senang Pratama melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Sekarang yang penting adalah dia tidak perlu berpikir bahwa setiap balapan akan mudah. Anda tahu, yang penting adalah dia terus bekerja keras, tetapi bakatnya tentu saja dia memiliki bakat yang sangat bagus. Jadi, semoga dia bisa mempertahankan konsistensi itu, tidak terlalu mengkhawatirkan hasil jangka pendek, dan dia bisa mendapatkan poin serta pengalaman untuk menjadi salah satu favorit di akhir musim ini atau musim depan, kata Mir dilansir dari Kompas. Lalu yang keempat, Luca Marini.
Adik Valentino Rossi juga tak kalah antusias. Saat Veda finish P5 di Thailand, Marini spontan bilang fantastis. Dia sudah menunjukkan potensinya, finish di 5 besar adalah hasil yang sangat bagus. Dia adalah pembalap yang sangat berbakat, ujar Marini dilansir dari Kompas juga. Ia menambahkan agar Veda terus tingkatkan kemampuan step by step karena perbedaan level antara Moto3 dengan Moto2 dan MotoGP sangat besar. Dan tak hanya dipuji para legenda, Veda sudah beberapa kali bertemu langsung dengan Marc Marquez, idola sekaligus inspirasinya. Pertemuan paling berkesan terjadi di Istana Merdeka, Jakarta, saat Veda dan Mario Aji mendampingi Marc bertemu Presiden Prabowo. Selain itu, Veda juga pernah berinteraksi dengan Marc saat masih balapan di level junior di Spanyol. Meski Marc Marquez belum banyak memberikan pujian publik yang panjang, lingkaran dekat keluarga Marquez, termasuk John Olive Marquez, sudah lama memuji bakat Veda. John Olive pernah bilang Veda punya skill yang bagus, selalu lapar akan kemenangan, cepat beradaptasi, dan sangat baik dalam mengontrol bukaan gas. Bagi Veda, bertemu dan mendapatkan perhatian dari Marc Marquez tentu jadi motivasi ekstra. Hey, how are you? Fine. Yeah, of course, as you know, the starting grid is one of the moments that you are more nervous and Yang paling seru sekarang, Veda mulai jadi perhatian di Eropa. Fotografer Spanyol seperti Alex Sagrera rajin banget foto Veda, baik di Instagram Story maupun di feed-nya. Honda tim Asia, Veda sudah kaya anak sendiri. Baru-baru ini keluarga dari salah satu mekanik tim, Daniel Parada Martinez, minta foto bareng Veda di pedok Catalunya. Mereka bilang terima kasih atas kebaikan Veda. Momen hangat ini langsung viral di Instagram Story. Sementara itu, rival dari Malaysia, Hakim Danis, juga sebenarnya lagi naik daun. Di Catalunya, Hakim start dan finish di atas Veda. Tapi Veda justru yang banyak mendapatkan sorotan. Banyak fans Malaysia memuji bakat Veda yang konsisten. Bahkan tidak hanya di Indonesia dan Asia, penampilan gemilang Veda Ega Pratama di GP Catalunya 2026 juga mulai mendapatkan perhatian dari fans Eropa. Selain finish di P8 dari start P20 dengan gap kurang dari 1 detik dari pemenang, banyak supporter MotoGP dari Spanyol, Inggris, Jerman, Italia, dan Belanda melontarkan pujian di media sosial serta kolom komentar di YouTube. Banyak fans Eropa yang kaget melihat bagaimana Veda bisa menyalip 12 pembalap di trek yang sulit seperti Catalunya. Mereka memuji mental bertarung, kemampuan overtaking, dan konsistensi Veda meski sering mengalami kesulitan di sesi latihan dan kualifikasi. Banyak yang ingin Veda pindah tim, tapi pengamat sekaligus legenda MotoGP ini tak setuju. Setelah penampilan impresif Veda di beberapa race, muncul perdebatan hangat di kalangan netizen Indonesia. Banyak yang bilang Veda pindah ke KTM atau CF Moto aja deh, biar dapat motor yang lebih kencang. Rasanya masuk akal, karena Honda kadang kesulitan di trek lurus panjang, sehingga Veda sering start dari belakang dan harus kerja keras banget buat comeback. Namun, Matteo Guerinoni, pengamat sekaligus mantan pembalap MotoGP yang sangat dihormati dan sering jadi komentator, punya pendapat berbeda. Dia tidak setuju kalau Veda buru-buru pindah tim. Menurut Matteo, Veda sudah sangat cocok dan nyaman dengan motor Honda sejak masih balapan di level junior. Chemistry antara Veda dengan tim Honda tim Asia juga sudah terjalin sangat baik. Di tim Honda, Veda berstatus sebagai rider utama dan mendapatkan support penuh dari pabrikan. Berbeda kalau ia pindah ke tim KTM yang penuh dengan rider-rider top, persaingan internalnya pasti akan jauh lebih ketat dan berat. Selain itu, pindah tim di tengah musim atau terlalu cepat beresiko mengganggu progres dan perkembangan Veda. Matteo yakin bahwa Honda akan terus berbenah dan memberikan motor yang semakin kompetitif seiring berjalannya waktu. Dan Honda senang sekali kontrak sama Veda. Jangan salah, senang sekali. Karena Veda dari dulu Honda. Semuanya bilang, udah tinggal dikasih KTM, tinggal... guys, banyak netizen begitu. Bukan tinggal dikasih KTM sebetulnya. KTM ada pro, tapi ada kontra juga. Honda di sini, di KTM itu banyak pembalap. Di Honda lebih sedikit. Di Honda itu dia selalu di depan. Pasti orang Jepang lihat dong. Udah dipilih kok. Sekarang mereka lihat dia prestasi ya pasti ya di support full. Satu, di support full. Dan kedua,
Memang dia Honda dari dulu. Dari dulu Honda. Dan kelebihan dari Honda apa? Di track-track yang seperti kemarin juga, di mana nggak ada lurus panjang dan kebanyakan cornering, itu handlingnya motornya yang dibandingkan KTM jauh lebih bagus. Veda fokus ke Mugello, target podium, dan panen poin. Sekarang, semua mata tertuju ke race berikutnya di sirkuit Mugello, Italia, pada 29 sampai 31 Mei 2026. Ini track yang spesial buat Veda, karena Veda punya catatan manis di Mugello. Waktu masih di Red Bull Rookies Cup 2025, dia berhasil juara ganda di sana. Pengalaman itu jadi modal berharga, karena dia sudah tahu betul karakter sirkuitnya. Panjang, cepat, penuh tikungan sweeping, dan ada strike panjang. Tim Honda, tim Asia, dan Veda sendiri sedang gaspol persiapan menuju Mugello. Targetnya jelas, podium dan panen poin sebanyak-banyaknya. Veda dikenal selalu realistis tapi ambisius. Dia bilang target utamanya adalah fight di depan dan konsisten masuk zona poin. Tapi, melihat momentum sekarang setelah podium Brazil plus comeback Catalunya, tim dan fans yakin Mugello bisa jadi tempat Veda naik ke podium lagi. Hiroshi Aoyama dan kru Honda terus bekerja keras improve settingan motor, terutama di top speed dan akselerasi. Sementara Veda fokus latihan mental dan fisik supaya bisa tampil maksimal di track yang dia suka. Mugello bakal jadi ujian sekaligus kesempatan emas. Kalau Veda bisa repeat performa heroiknya, namanya bakal semakin melejit di mata Eropa dan dunia. Iya, itulah perjalanan Veda Ega Pratama, seorang anak berusia 17 tahun dari Gunung Kidul yang kini membuat dunia MotoGP melirik. Dari podium perdana di Brasil, comeback heroik di Catalunya, hingga konsistensi luar biasa yang membuatnya bertengger di peringkat 5 klasemen Moto3. Veda bukan hanya membanggakan Indonesia, tapi juga mulai mencuri perhatian Eropa. Fans dari Spanyol, Italia, Jerman, dan Inggris ramai memuji. Bahkan 5 legenda MotoGP dunia angkat bicara mengakui bakatnya yang istimewa. John Mir, Luca Marini, Hiroshi Aoyama, hingga perbandingan dengan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Semuanya menunjukkan satu hal, Veda Ega Pratama adalah talenta spesial. Meski masih rookie, ia sudah menunjukkan mental juara, riding style yang berani, dan kemampuan recovery yang luar biasa. Rivalitas dengan Hakim Dhani semakin memanaskan suasana, tapi Veda justru semakin tenang dan semakin kuat. Kini, semua mata tertuju ke Mugello akhir bulan ini. Sirkuit yang pernah menjadi saksi Veda menyapu bersih 2 kemenangan di Red Bull Rookies Cup. Apakah saatnya Veda naik podium lagi di depan fans Eropa? Apapun hasilnya nanti, satu hal yang sudah pasti, Veda bukan sekedar harapan Indonesia. Ia adalah masa depan balap motor tanah air yang sedang menulis sejarah sendiri, lap demi lap dengan hati yang penuh semangat dan bakat yang tak terbendung.